undang-undang ini digagas kurang lebih 14 tahun. Dan di dalam undang-undang ini ada 3 paradigma yang diatur. Jadi memang Indonesia ini adalah dalam situasi darurat kekerasan seksual, di mana seperti yang tadi Pak Surya sampaikan bahwa sebenarnya undang-undang ini bukan hanya melindungi perempuan, tetapi juga laki-laki. Namun memang kekerasan seksual yang selama ini banyak terjadi ini dialami oleh perempuan. Nah, kalau kita lihat di dalam undang-undang ini, maka ada 3 paradigma hukum yang diatur di dalamnya, yaitu keadilan korektif. Ini orientasinya pada sanksi pidana bagi pelaku. Lalu kemudian keadilan restoratif, ini untuk penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban. Jadi selama ini kalau kita menggunakan peraturan-peraturan yang sudah ada, misalnya KUH pidana, maka yang selama ini menjadi perhatian adalah orientasi pada sanksi pidana kepada pelaku. Korban tidak mendapatkan pemulihan ataupun perlindungan. Itu tidak diatur di dalam undang-undang yang ada. Nah, di dalam undang-undang TPKS ini dilihat bahwa korban juga ini perlu dipulihkan karena ini menyangkut kehidupan korban yang tentu dampaknya juga jangka panjang. Sehingga di dalam undang-undang ini diaturlah bagaimana keadilan restoratif bagi korban, yaitu dalam hal penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban. Nanti Mbak Misi mungkin lebih jauh menjelaskan soal itu. Lalu kemudian ada lagi aspek lain, yaitu keadilan rehabilitasi. Nah, ini ditujukan bagi pelaku dan korban. Bahwa dari pengalaman kasus-kasus kekerasan yang ditangani, kenapa terjadi keberulangan? Karena pelaku ini tidak direhabilitasi, sehingga kemudian terus-menerus melakukan kekerasan seksual. Nah, kalau kita lihat lagi di undang-undang ini, maka undang-undang ini sebenarnya bukan hanya menjerat orang, ya. Orang ini dalam artian orang per orang, ya, tetapi juga termasuk korporasi. Jadi ini adalah salah satu kemajuan, ya, bahwa kekerasan seksual itu bukan hanya dilakukan oleh orang per orang, tetapi juga oleh korporasi, dan ini diatur di dalam Undang-Undang TPKS. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kekerasan seksual yang diatur di dalam undang-undang ini. Ada 9 bentuk kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Nah, tetapi undang-undang ini juga mengatur tentang kekerasan seksual lainnya yang sudah diatur di dalam undang-undang yang lain. Jadi misalnya perkosaan atau perbuatan cabul ini sudah diatur di dalam KUH pidana. Begitu juga kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, misalnya persetubuhan terhadap anak, kemudian perbuatan melanggar kesusilaan, itu juga sudah diatur di dalam undang-undang lain. Pornografi yang melibatkan anak, pemaksaan pelacuran, termasuk sebenarnya tindak pidana perdagangan orang yang bertujuan untuk eksploitasi seksual. Itu diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Nah, kemudian kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga ini sudah diatur juga di Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana kekerasan seksual juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Tipikor. Dan juga tindak pidana lain yang dinyatakan tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi undang-undang ini mengatur secara luas, bukan hanya bentuk kekerasan yang ada di dalam undang-undang ini, tapi yang juga ada di undang-undang lain. Nah, pengaturan yang di undang-undang lain ini sebenarnya lebih pada bagaimana pembuktian dan hukum acaranya. Karena memang kalau misalnya kita menggunakan KUH pidana, kalau misalnya hukum acara pidananya masih sama dengan hukum acara pidana yang ada, maka
tentu kasus-kasus kekerasan seksual itu akan sulit ditangani karena harus menghadirkan dua saksi. Nanti kita lihat bagaimana pembuktian di dalam undang-undang ini. Nah, saya ingin fokus pada pasal 10 tentang pemaksaan perkawinan. Jadi selama ini kalau kita lihat upaya-upaya pencegahan perkawinan anak itu agak sulit untuk mendapatkan sanksi pidana sehingga masih terus terjadi. Nah, di undang-undang ini mengatur tentang pemaksaan perkawinan. Nah, pemaksaan perkawinan ini termasuk pemaksaan perkawinan terhadap anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, ya misalnya kasus-kasus kawin tangkap yang waktu itu marak ya di NTT, ini termasuk melanggar pasal pemaksaan perkawinan di Undang-Undang TPKS. Kemudian pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku. Nah, ini juga banyak terjadi ya. Kasus-kasus pemaksaan perkawinan kita lihat ya, kasus yang terakhir ya. Kemenkop itu juga ada unsur pemaksaan perkawinan di dalamnya untuk lepas dari jeratan hukum. Nah, undang-undang ini sudah mengatur soal itu. Kemudian satu lagi kekerasan seksual yang juga banyak terjadi beberapa tahun terakhir ini adalah kekerasan seksual berbasis elektronik. Jadi kalau misalnya kita lihat di dalam pasal ini, kalau ada orang yang melakukan perekaman atau mengambil gambar atau tangkapan layar di mana gambar tersebut bermuatan seksual dan itu di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman, maka ini bisa dijerat dengan kekerasan seksual berbasis elektronik. Nah, sehingga ini kita perlu hati-hati ya. Kadang misalnya kita pergi ke pantai, ya, lalu kemudian di situ banyak orang yang mungkin menggunakan bikini, lalu kita mengambil gambar atau biasanya kan siaran langsung ya, dan orang-orang itu ada di dalam video kita dan kita share, maka orang-orang yang ada di dalam ketika mereka keberatan, maka ini bisa dijerat dengan pasal kekerasan berbasis elektronik. Kemudian juga mentransmisikan ya informasi elektronik atau dokumen elektronik, kemudian melakukan penguntitan. Nah, ini semua termasuk kekerasan berbasis elektronik di dalam Undang-Undang TPKS. Nah, di dalam undang-undang ini salah satu terobosan barunya adalah menerobos hukum acara pidana, di mana di dalam undang-undang ini ada pemberatan terhadap sanksi. Kalau misalnya pelakunya ini dalam lingkup keluarga, jadi kalau pelakunya ayah kandung, ayah tiri ya, saudara, paman, nah ini bisa ditambah 1/3 dari hukumannya. Jadi kalau hukumannya 10 tahun, maka itu menjadi ancaman hukumannya ditambah 1/3-nya, berarti kurang lebih 13 tahun ya. Kemudian kalau dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, nah ini juga ada penambahan 1/3 dari hukuman. Kemudian dilakukan oleh pegawai atau pengurus atau petugas yang dipercaya untuk diserahkan padanya untuk dijaga, ini pun juga akan ditambah hukumannya 1/3 kalau itu dilakukan oleh orang-orang tersebut. Atau dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan ya, ini juga akan ditambah 1/3 dari hukuman awal. Kemudian dilakukan lebih dari satu kali atau dilakukan terhadap lebih dari satu orang. Nah, ini banyak sekali juga kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya itu sampai bertahun-tahun ya. Nah, kalau itu dilakukan lebih dari satu kali, maka ini ada pemberatan 1/3 dari hukuman. Atau dilakukan lebih dari 2 orang, lebih dari 1 orang ya, secara bersekutu. Itu juga ada pemberatan.